Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti Hoirunisa, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu telah mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran? Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dinamis tentu berdampak bagi dunia pendidikan. Hal ini mempengaruhi tren perilaku belajar siswa, yakni memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Siswa SMP Negeri 2 Susukan Lebak sebagai pembelajar yang lahir di era digital sedang membangun kompetensi berbahasa secara aktif dan kreatif. Tentu saja perlu meningkatkan penguasaan kosakatanya. Namun kenyataannya di lapangan, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dan memahami serta mengingat kata-kata berdasarkan makna katanya. Hal ini sering disebabkan oleh metode pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang menarik, sehingga siswa merasa kurang termotivasi untuk belajar secara aktif. Apalagi dalam kesehariannya, mereka seringkali berinteraksi dengan gawai sebagai media dunia digital mereka. Berikut praktik baik yang saya lakukan dalam memanfaatkan teknologi digital, yaitu media EducaPlay dalam pembelajaran bahasa Indonesia menebak kata berdasarkan makna katanya. Di era digital sekarang ini, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Salah satu media teknologi digital yang dapat digunakan adalah EducaPlay, sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan berbagai aktivitas berbasis permainan edukasi. Media ini memungkinkan siswa untuk dapat belajar sambil bermain, sehingga siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi dan menjadi lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam implementasi pembelajaran berbasis digital menggunakan media EducaPlay, terdapat beberapa tantangan yang harus saya hadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu tantangan utamanya adalah kebutuhan akses internet yang stabil. Hal ini karena aktivitas seperti membuka laman, memuat konten, hingga mengumpulkan jawaban, siswa membutuhkan internet yang lancar atau jaringan yang stabil. Selain itu, tantangan yang saya hadapi adalah tidak semua siswa memiliki perangkat gawai pribadi yang memadai untuk mengakses EducaPlay. Keterbatasan perangkat ini dapat menciptakan kesenjangan di antara siswa, terutama bagi mereka yang masih harus berbagi gawai dengan orang tuanya. Tantangan ini tentu membutuhkan solusi kreatif agar semua siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Tantangan lainnya yaitu pada desain media pembelajaran yang digunakan harus benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran, jadi bukan hanya sekadar untuk menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam mendesain media agar tidak hanya menarik, tetapi juga substansial dan mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital menggunakan EducaPlay, berbagai langkah strategi saya lakukan guna memastikan kelancaran proses pembelajaran dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Salah satu tantangan yang diatasi adalah koneksi internet yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, saya memanfaatkan berbagai sumber koneksi internet seperti hotspot pribadi atau jaringan wifi sekolah. Keterlibatan guru informatika juga menjadi bagian penting, terutama dalam membantu mengatasi kendala teknis yang muncul selama pembelajaran, seperti jaringan internet atau kesulitan akses laman EducaPlay. Kolaborasi dari berbagai pihak yang ada tentunya menjadi upaya yang mencerminkan pentingnya kerjasama dalam menciptakan pengalaman belajar yang optimal di tengah kendala yang ada, dan menjadi elemen kunci dalam memastikan proses pembelajaran berbasis digital ini dapat berjalan efektif. Untuk menghadapi tantangan keterbatasan perangkat gawai diatasi melalui strategi pembelajaran kolaboratif. Saya membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan memastikan bahwa setidaknya satu perangkat gawai dapat digunakan oleh 2 orang siswa.
Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menggunakan EducaPlay, guru merancang permainan yang menarik dengan memanfaatkan fitur leaderboard atau skor. Dengan adanya fitur ini, tentu dapat mendorong siswa untuk lebih berkompetisi secara sehat. Dari segi perencanaan materi, saya dengan cermat memilih kata-kata yang sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kata-kata tersebut saya masukkan ke dalam platform EducaPlay dengan dilengkapi definisi yang jelas, menarik, dan sesuai konteks. Dengan adanya langkah-langkah ini, berbagai tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran dapat diatasi secara efektif. Pendekatan yang inovatif dan adaptif dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong kolaborasi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Hasil dari pemanfaatan media digital seperti EducaPlay dalam pembelajaran kosakata memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa, guru, dan komunitas sekolah. Salah satu dampak utamanya yaitu siswa menjadi lebih mudah memahami makna kata. Hal ini karena EducaPlay menghubungkan definisi kata dengan elemen visual dan konteks yang membantu siswa memproses informasi secara lebih mendalam. Sehingga hasilnya siswa menguasai lebih banyak kosakata baru yang relevan yang dapat mereka gunakan dalam berbagai situasi, baik lisan maupun tulisan. Media digital menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kelas dan membantu mereka menjadi lebih fokus selama pembelajaran berlangsung. Dampak positif yang dirasakan oleh guru yaitu guru memperoleh pengalaman berharga dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Praktik ini juga dapat menjadi referensi bagi guru lain baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mereka. Langkah ini mendukung transformasi pembelajaran konvensional menuju pembelajaran berbasis digital yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Secara keseluruhan, praktik ini mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan transformasi pendidikan yang relevan dan bermakna bagi semua. Dampak yang saya rasakan setelah melakukan praktik ini, saya mampu meningkatkan kompetensi dan kapasitas saya sebagai seorang pendidik, yaitu mampu mengimplementasikan teknologi di dalam pembelajaran. Berikut adalah umpan balik yang saya terima, baik dari siswa maupun dari rekan guru lainnya. Halo, namanya siapa? Robi Nurrahman, Kelas berapa? 18. Pernah belajar dengan Ibu Nurbaiti? Iya, Pelajaran apa? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gimana nih umpan baliknya buat pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Nurbaiti? Menurut saya pelajaran bahasa Indonesia dalam berarti sangat seru, apalagi menggunakan handphone seperti menggunakan aplikasi Canva dan banyak game yang seru dan yang lainnya. Oh, suka ini ya, pakai games gitu ya buat pembelajarannya? Oke, ada manfaatnya nggak buat kamu? Ada menambah ilmu pengetahuan. Oke, belajar bahasa Indonesianya jadi lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Lebih mudah. Oke, terima kasih ya. Oke. Halo, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Dimayola Fatimada dari kelas 8C. Oke, pernah belajar dengan Ibu Nurbaiti? Pernah Pelajaran apa? pelajaran bahasa Indonesia. Nah, gimana nih umpan baliknya untuk Bu Nurbaiti? Pelajarannya itu kreatif banget, menggunakan media aplikasi Canva, Padlet, dan lainnya. Seneng nggak belajarnya? Seneng banget. Oke, ada manfaatnya nggak buat kamu? Banyak sekali manfaatnya. Kita bisa belajar lebih banyak lagi menggunakan HP. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sebagai seorang guru, saya harus selalu semangat dalam belajar dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.